Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di hari kedua kejuaraan Interhigh, tim-tim yang lolos di babak pertama, kembali bertanding melawan tim unggulan yang lolos tanpa bertanding di babak pertama. Tim unggulan Kainan, wakil dari Kanagawa bertanding melawan Umamiya, wakil dari Iwate. Di samping itu tim unggulan lainnya, Meihotek, wakil dari Aichi, akan meladeni perlawanan tim Josei yang mewakili Shizuoka. Sementara, duel panas antara tim Shohoku melawan juara bertahan tim Sano, berlangsung setelah pertandingan Kainan versus Umamiya berakhir. Hasil sementara di babak pertama yang telah selesai, pertandingan Kainan versus Umamiya, berakhir dengan kedudukan 48-20 untuk keunggulan Kainan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Lapangan kosong itu kembali hidup, bukan dengan deru sorak, melainkan dengan derap langkah dan suara bola memantul. Shohoku dan Sano memasuki arena, memanaskan tubuh sebelum duel mereka yang akan segera tiba. Di tribun, ribuan pasang mata menanti pertandingan antara Shohoku versus Sano. Ayako mengamati sekeliling dengan kagum, bangku penonton penuh sesak. Semua datang untuk menyaksikan satu hal, Sano melawan Shohoku. Bisikan-bisikan menggema, membicarakan nama yang telah menjadi legenda. Sano, tim yang mendominasi kejuaraan Interhigh selama 3 dekade, dianggap sebagai tim yang tak tersentuh. Sementara itu, Shohoku terasa tenggelam dalam bayang-bayang lawan mereka. Gerakan para pemain tampak kaku, seolah belenggu tak kasat mata menahan mereka. Nama besar Sano menekan dada mereka lebih berat dari keringat yang mulai mengalir. Miyagi, yang biasanya lincah, mencoba melakukan layup, namun langkahnya goyah, dan bola meleset dari sasaran. Kejadian itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Akagi memperhatikan timnya dengan tajam. Ia tahu, jika Shohoku membiarkan atmosfer ini merasuki mental mereka, maka kekalahan sudah tertulis bahkan sebelum mereka bertanding. Latihan terus berlanjut. Kedua tim mulai dengan gerakan sederhana, perlahan meningkat ke teknik yang lebih kompleks. Namun perhatian hanya tertuju pada satu pihak. Sorakan dan tatapan penuh kekaguman jatuh pada Sano, sementara Shohoku seakan menjadi bayangan di tengah keramaian. Rukawa mendengus, matanya menyipit melihat bagaimana pemanasan standar Sano disambut dengan kekaguman yang berlebihan. Sementara Sakuragi, tampak kesal seolah seluruh dunia hanya peduli pada satu tim. Dan kemudian, seakan ingin menegaskan dominasi mereka bahkan sebelum pertandingan dimulai, Sano memberi penutup yang mencolok. Fukatsu melempar bola tinggi ke udara. Dari bawah, Kawata melesat, tubuhnya seolah meledak dengan tenaga luar biasa. Saat mencapai puncak lompatan, ia memutar tubuhnya, menangkap bola di udara dengan posisi membelakangi ring. Gerakan yang mulus, nyaris tak masuk akal. Dentuman dan Kawata mengguncang arena. Jaring bergoyang liar, papan ring bergetar, dan suara gemuruh penonton memuncak. Gelombang sorakan memenuhi udara, seakan mengakui keperkasaan bintang Sano itu. Sesaat berselang, para pemain Sano beranjak pergi dengan kepuasan tertulis di wajah mereka, bersiap menyerahkan panggung kepada laga berikutnya, Kainan melawan Umamiya. Namun, di tengah lapangan, sendirian, Sakuragi tetap berdiri di tengah lapangan. Bibirnya mengerucut, alisnya mengerut. Matanya terpancang ke arah ring yang baru saja ditaklukkan Kawata. Tangannya terkepal. Sorakan yang tadi membahana kini seakan menghilang dari pendengarannya, tergantikan oleh kobaran emosi dalam dirinya. Rekan-rekannya memanggil sembari melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia segera keluar dari lapangan, karena pemanasan telah usai. Tapi Sakuragi tetap tidak bergeming sedikit pun. Dalam kepalanya, hanya ada satu hal, balasan. Keheningan menggantung sesaat, lalu tatapan Sakuragi berubah, dari kesal menjadi penuh keyakinan. Ia menegakkan tubuhnya, perlahan menatap ke arah tribun. Seolah menuntut perhatian dari ribuan pasang mata. Tatapan itu menantang, percaya diri, dan penuh dengan tekad membara. Dari sisi lapangan, Nobunaga dan para pemain Kainan ikut terpana, bingung melihatnya yang diam membeku.
Para pemain Sanno, yang awalnya hendak meninggalkan arena, kini ikut terhenti. Rasa penasaran menarik mereka kembali, mata mereka terkunci pada sosok Sakuragi yang berdiri seorang diri. Dengan wajah yang penuh kepercayaan diri, Sakuragi menatap penonton seolah dirinya meminta perhatian penuh untuk memperhatikan dirinya. Akagi menghela napas panjang. Dahinya mengernyit. Ia tahu persis ekspresi itu, ekspresi yang hanya muncul ketika Sakuragi hendak melakukan sesuatu yang sembrono. Para pemain Sanno berdiri di pinggir lapangan, sembari terus menatap ke arah Sakuragi dengan penuh rasa penasaran. Mereka menunggu aksi apa yang akan dilakukan Sakuragi. Tatapan Sakuragi sangat tajam, melihat ke arah penonton dan para pemain Sanno. Aksinya kali ini sebagai pembuktian bahwa dia dan tim Shohoku patut mendapatkan perhatian dari penonton. Sakuragi berlari kencang, bola tergenggam erat di satu tangan. Ia tak memantulkannya ke lantai, seolah menantang hukum permainan. Tatapannya lurus, tak sedikit pun teralihkan. Hanya ada satu tujuan, ring yang semakin mendekat di hadapannya. Riuh rendah penonton berubah menjadi dengungan penuh teka-teki. Nobunaga menahan napas, pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya, apa yang ingin dilakukan Sakuragi. Langkahnya semakin cepat, dan otot-otot kakinya menegang, mempersiapkan sesuatu yang tak terduga. Lalu, dengan kekuatan penuh, ia menghentakkan kaki ke lantai, hingga tubuhnya melesat ke udara. Para pemain Sanno membelalakan matanya, mereka baru menyadari bahwa Sakuragi akan melakukan dang satu tangan. Sebuah aksi yang nyaris mustahil di level SMA. Di udara, tubuhnya terus melayang. Bola masih erat dalam genggamannya. Tangannya terangkat tinggi, siap menghujamkan bola ke dalam ring. Jaraknya dari ring cukup jauh. Namun, lompatan itu sangat luar biasa. Mata para pemain Sanno terpaku, rahang mereka menganga tegang. Detik-detik terasa melambat. Di dalam benak mereka, satu pertanyaan menggema. Akankah Sakuragi berhasil menuntaskan dang ini? Dentuman keras menggema saat bola menghantam bibir ring. Seisi stadion bergemuruh, terhanyut dalam euforia yang meledak-ledak. Semua mata terpaku pada sosok berambut merah itu, Hanamichi Sakuragi, yang baru saja melesat bagai peluru dan mengayunkan dang satu tangan. Namun, bola itu tak kunjung menembus jaring. Hanya memantul di bibir ring, lalu terpental menjauh. Dalam hitungan detik, kegagahan itu berubah menjadi kekonyolan. Tubuh Sakuragi melayang ke belakang, kehilangan keseimbangan, dan keheningan seketika menyelimuti stadion. Sesaat, tak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Antara rasa kagum dan geli, penonton terpaku, otak mereka masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Begitu pula para pemain Sanno, yang terdiam dengan ekspresi tak terbaca, antara kekaguman atau kebingungan. Sesaat berselang, Sakuragi terhempas ke lantai dengan benturan keras. Tubuhnya seolah menabrak sesuatu menyebabkan suara yang begitu keras di antara keheningan lapangan. Kemudian, tawa meledak. Gelombang suara itu mengisi stadion, bergemuruh lebih kencang dari sorakan sebelumnya, dan kegagalan Sakuragi kini menjadi hiburan. Di tengah lapangan, rekan setimnya menghampiri Sakuragi yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, kemudian menyeret kakinya, seolah menarik karung berisi sampah yang akan dibuang. Di sisi lain, Nobunaga Kyota tertawa paling keras. Dadanya terguncang, matanya berair. Ia berjalan mendekati Sakuragi yang masih linglung sembari memegangi kepalanya, menahan malu dan sakit bersamaan. Dengan wajah penuh godaan, Nobunaga berkomentar tentang betapa luar biasanya tenaga yang diperlukan untuk melakukan aksi tersebut. Mendengar ucapan Nobunaga, Sakuragi menggeretakkan giginya. Amarah, malu, dan harga diri yang tergores berbaur menjadi satu. Namun, tidak semua orang menertawakannya. Di sisi lapangan, para pemain Sanno justru terpaku dengan ekspresi berbeda. Mata mereka menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, bukan sekadar keheranan, tetapi kekaguman. Kawata masih menatap tempat di mana Sakuragi melompat, bergumam pada Sawakita. Apakah Sawakita mampu meloncat jauh dari garis pelanggaran seperti yang dilakukan Sakuragi? Sawakita tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Dengan nada datar, namun penuh ketegasan, bahwa dirinya tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Sakuragi. Jawaban itu membuat Fukatsu terhenyak. Jika Sawakita, bintang terbesar Sanno, mengakui bahwa ia tidak bisa melakukannya, maka itu berarti satu hal, di balik kekonyolan Sakuragi, ada sesuatu yang berbahaya.
Di bangku cadangan Shohoku, Akagi sudah cukup menahan kesal. Tanpa banyak bicara, tinjunya melayang, mendarat tepat di kepala Sakuragi. Benjolan besar langsung muncul, seperti balon yang dipompa dalam hitungan detik. Sakuragi meringis, sementara Rukawa, yang menyaksikan dari kejauhan, tetap diam tidak berkomentar apa-apa. Namun, tatapannya berbeda. Di balik ekspresi dinginnya, ada sesuatu yang lain, sebuah pengakuan tanpa kata. Rukawa tahu, jika saja Sakuragi melompat satu langkah lebih dekat, hasilnya akan berbeda. Di ruang ganti, suara-suara Shohoku terdengar saling menimpali. Ada canda, ada tawa, ada juga gerutu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang akan melupakan momen itu. Momen di mana Hanamichi Sakuragi, si Raja Rebound Bodoh, menunjukkan sesuatu yang bahkan para bintang terbaik pun tidak bisa lakukan. Wajah para pemain Shohoku kini mengeras, rahang mereka menegang, mata berkilat dengan kebimbangan. Kegugupan menyergap, bukan hanya karena akan menghadapi sang juara bertahan, tetapi juga karena aksi bodoh Sakuragi yang mempermalukan diri sendiri dan tim. Rasa malu bercampur dengan kemarahan sudah dirasakan sebelum pertandingan dimulai, perasaan mereka seperti sudah terbebani kekalahan. Di pinggir lapangan, Ayako mencermati wajah-wajah mereka satu persatu. Sorot mata yang biasanya menyala dengan percaya diri kini dipenuhi kecemasan. Nafas mereka berat, seperti sudah menempuh pertarungan panjang. Shohoku belum menginjakkan kaki di arena perang, tetapi mereka sudah terkikis oleh bayangan lawan. Sementara itu, pelatih Hanzai tetap duduk tenang. Sosoknya bagai batu karang di tengah badai, tak terguncang sedikit pun. Ia hanya menatap anak-anak asuhnya, tidak dengan teguran, tidak dengan perintah. Namun, dalam keheningan itu, seakan-akan ia berbicara, "Tenanglah dan lihat ke depan, semua ini belum berakhir." Di lapangan, pertandingan antara Kainan dan Umamiya memasuki kuarter kedua. Kainan tetap mendominasi, mengontrol permainan seakan segalanya sudah tertulis dalam takdir mereka. Tekanan tanpa henti, serangan tanpa celah, dan keunggulan mutlak tercermin di papan skor, 60-24. Saat Maki dan Nobunaga ditarik keluar setelah 3 menit bermain, Kainan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, di tribun penonton, perhatian sudah mulai bergeser. Semua tahu akhir dari pertarungan ini, Kainan akan menang. Sorotan kini beralih ke pertandingan berikutnya, Shohoku versus Sannoh. Perbincangan mengalir, spekulasi merebak, dan semua menanti apakah Shohoku mampu bertahan di hadapan raksasa nasional. Di tempat lain, pertandingan Meiho Tech melawan Josei telah usai. Tak ada kejutan yang terjadi, Meiho menang telak, 1-0-2-56. Namun, bukan skor yang mengejutkan para reporter, melainkan sosok Morishige Hiroshi yang mendominasi pertandingan. Ia bukan sekadar pemain berbakat, tetapi ia bermain seperti monster di lapangan. Tak pernah menghindar dalam duel fisik, dan selalu menang dalam setiap benturan. Lawannya terhempas, rekan setimnya terangkat oleh kehadirannya. Selama pertandingan, ia bermain seperti raksasa yang tak terhentikan. Begitu buzzer berbunyi, para reporter berbondong mendekatinya, mikrofon teracung, pertanyaan menghujani. Salah satunya bertanya sejak kapan Hiroshi mulai bermain basket. Hiroshi menatap mereka dengan angkuh, seolah-olah jawaban itu tak perlu diucapkan. Namun, dengan sedikit senyum penuh percaya diri, ia berkata bahwa dirinya bermain basket sejak kelas 2 SMP. Sejenak, keheningan menggantung. Machida, salah satu reporter yang paling berpengalaman, membeku di tempat. Mata mereka membelalak, seolah tak percaya seorang pemain dengan fisik dan dominasi seperti itu, ternyata baru bermain basket kurang lebih 1 tahun. Dari belakang, pelatih Meiho berteriak, sembari menerobos kerumunan, memberi jalan bagi Hiroshi menuju ruang ganti. Para reporter masih haus akan jawaban, tetapi sang monster telah pergi. Sebelum benar-benar meninggalkan lapangan, seorang reporter melontarkan pertanyaan terakhir mengenai bagaimana pendapatnya tentang tim Sannoh. Hiroshi berhenti, menoleh dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan kesombongan yang menusuk, dan mengatakan bahwa dirinya tak tahu siapa mereka. Sebuah kalimat sederhana, tetapi cukup untuk membuat ruangan itu terasa lebih dingin. Di sudut lain, Machida melihat sesuatu yang berbeda. Di bangku cadangan Josei, seorang pemain duduk dengan kepala tertunduk. Itu adalah Mikoshiba, sang kapten, terdiam dalam kesedihan yang dalam. Pelatih Josei berusaha menenangkannya, beberapa kali mengajaknya pergi, namun Mikoshiba tak bergeming. Mata Kapten Josei itu berkaca-kaca, tangannya mengepal di atas lutut,
seolah menahan air mata yang tak bisa dibendung. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan pertandingan. Ini adalah pukulan telak yang menghancurkan impian mereka. Machida hanya bisa memandang, menghela napas pelan. Ia telah melihat banyak tim tumbang, tetapi kejatuhan Josei terasa berbeda. Mereka tidak hanya kalah, mereka terhempas begitu saja. Di sisi lain arena, perbincangan tentang Shohoku versus Sano semakin memanas. Namun di sini, di bangku cadangan Josei, hanya ada keheningan penuh luka. Di sudut lain dunia basket, di tengah hingar-bingar kemenangan, nama Morishige Hiroshi bergema. Seorang pemula dalam olahraga ini, namun dalam 1 tahun singkat, ia menjelma menjadi monster di lapangan, yang mencetak 50 angka, 22 rebound, 10 blok. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan bukti dominasi absolut. Meiho melibas Josei dengan skor telak, dan di balik kemenangan itu, satu nama bersinar lebih terang dari yang lain. Sementara di tempat lain, di sebuah ruang ganti yang hening namun syarat tekanan, Ryota Miyagi, seorang point guard tengah berlari. Bukan untuk mengusir rasa kantuk, bukan pula karena ingin membasuh wajahnya. Ia berlari tanpa arah, mondar-mandir seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Kegelisahan itu menggerogoti dirinya dan membuatnya merasa seakan terjebak dalam badai yang siap menelannya kapan saja. Wajahnya tegang. Napasnya memburu. Ia berlari, lagi dan lagi hingga langkahnya tiba-tiba terhenti mendadak. Di hadapannya, sosok pelatih Anzai yang begitu ia hormati berdiri dalam diam. Sejenak, hanya keheningan yang berbicara. Keringat membanjiri wajah Miyagi, meski pertandingan bahkan belum dimulai. Sorot mata pelatih Anzai tetap tenang, namun suaranya menembus langsung ke pusat ketakutan Miyagi. Apa yang dilakukan Miyagi, hanyalah sia-sia. Sebuah teguran tajam namun tak bernada tinggi, cukup untuk membuat Miyagi tersadar. Namun, dalam pikirannya, ia tahu satu hal, jika ia berhenti berlari, pikirannya akan dipenuhi ketakutan pada tim Sano, Sang Tiga Raja. Sebuah tim yang namanya membawa beban tersendiri bagi setiap lawan yang mereka hadapi. Lalu, sesuatu yang tak pernah Miyagi duga, akhirnya terjadi. Pelatih Anzai, dengan ketenangan khasnya, menyebut perbedaan tinggi badan Miyagi dengan point guard Sano merupakan sebagai keuntungan tersendiri bagi Miyagi. Miyagi terenyak, dalam hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Tapi pelatih Anzai melanjutkan, menegaskan bahwa tinggi badan bukan segalanya. Pengalaman Miyagi menghadapi pemain yang lebih tinggi telah mengasahnya. Dan lebih dari itu, kelebihan sejati Miyagi ada pada kecepatannya, pada kelincahannya, pada sesuatu yang tak bisa dimiliki hanya dengan postur tubuh yang menjulang. Pelatih Anzai meminta Miyagi menggunakan itu sebagai senjata saat melawan Sano. Seolah ada sesuatu yang meledak di dalam diri Miyagi. Kegelisahan yang tadi membelenggunya perlahan memudar, berganti dengan keyakinan yang membuncah. Anzai menatapnya sekali lagi sebelum berbalik meninggalkannya. Seakan memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan telah meresap sempurna dalam benak sang point guard. Dan kemudian, perubahan itu terjadi. Wajah Miyagi, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, berubah total, berganti dengan rasa percaya diri. Kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, seseorang lain tengah menghadapi pertempurannya sendiri, Mitsui Hisashi. Berjalan mondar-mandir menuju toilet, langkahnya sama sekali tak tenang. Sesuatu membebani pikirannya, sesuatu yang lebih dari sekadar lawan di depan mata. Dalam keheningannya, ia menggumamkan sesuatu, sebuah keluhan yang berasal dari tempat terdalam dalam dirinya. Betapa ia telah menyia-nyiakan waktu, dan betapa tahun-tahun tanpa basket telah mencuri banyak darinya. Tapi ia tak menyadari satu hal, pelatih Anzai berdiri di sana dan memperhatikannya. Diam, namun mendengar dan memahami. Menunggu saat yang tepat untuk kembali menyalakan api di dalam hati pemainnya. Dan di balik ketegangan yang menyelimuti ruang ganti Shohoku, satu hal menjadi jelas, mereka tidak hanya bertarung melawan tim Sano. Mereka juga bertarung melawan diri mereka sendiri. Dan kemenangan sejati dimulai dari sana. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.